Jejak Freemason sebagai organisasi rahasia selama bertahun-tahun kerap dipandang oleh sebagian penduduk dunia sebagai dalang dibalik dari peristiwa-peristiwa besar di dunia. Di Indonesia sendiri, kelompok yang masuk kategori secret society itu ternyata telah lama masuk dan berkembang di Nusantara. Dilansir dari cnnindonesia.com bahwa pertemuan yang mereka gelar selalu tertutup di loji-loji yang ada. Saat itu masyarakat kerap menjuluki tempat mereka berkumpul sebagai rumah setan dan dituding mengadakan ritual memuja atau mengundang setan dalam kegiatan perkumpulan tersebut. Keberadaan Freemason di Indonesia sendiri sempat mendapatkan perlakuan berbeda dari para pemimpin bangsa, utamanya Soekarno dan Gus Dur. Berikut ini jejak Freemason dilarang Soekarno, namun diperbolehkan Gus Dur. Jung Java Channel akan selalu menyajikan informasi terbaik. Jadi sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya gratis agar kalian tak ketinggalan info menarik dari channel ini. Orang-orang Belanda yang berada di Nusantara saat masih bernama Hindia Belanda merupakan awal dari masuknya Freemason yang kemudian berkembang sangat pesat. Dilansir dari kumparan.com bahwa Jacob Cornelis Raedermasser menjadi salah satu tokoh yang membawa pengaruh Freemason di Indonesia. Kala itu usianya masih cukup muda, tapi pengaruhnya di Indonesia, khususnya di Batavia atau Jakarta, cukup kuat. Jacob yang merupakan anak dari petinggi Freemason Belanda, John Cornelis Matthias Raedermasser, kemudian mengembangkan organisasi tersebut bersama rekan-rekannya di Indonesia. Di tanah air, kegiatan tersebut terkenal dengan sebutan Vrijheidsselarij. Di sudut Batavia, yang kini dikenal sebagai Jalan Budi Utomo, dulunya bernama Vrijheidsselarweg, yang dalam bahasa Indonesia artinya Jalan Freemason. Sebagai organisasi eksklusif, tak sembarang orang bisa masuk dalam keanggotaan Freemason. Biasanya, mereka akan selektif dalam memilih dan menyasar orang-orang yang memiliki kecerdasan secara intelektual. Berdasarkan hal itu, mereka berpotensi untuk masuk menjadi anggota. Menurut sejarawan Universitas Indonesia Agus Setiawan yang dikutip dari kumparan.com mengatakan bahwa biasanya dalam merekrut anggota berawal dari sekolah-sekolah. Kemudian beberapa guru yang merupakan anggota Freemason akan merekrut murid-muridnya yang potensial sebagai anggota bila telah sesuai dengan tujuan Freemason. Saat Soekarno berkuasa, keberadaan Freemason sempat dilarang beredar di Indonesia. Keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 Bung Besar melarang segala bentuk kegiatan, penyebaran, dan perekrutan anggota yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Presiden pertama Republik Indonesia itu juga melarang 6 perkumpulan lainnya, antara lain Liga Demokrasi, Rotary Club, dan lain-lain. Waktu itu, Soekarno benar-benar mengusir roh jahat yang berasal dari rumah setan dengan menandatangani UU Komando Militer Tinggi atau Keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 yang melarang Freemason di Indonesia. Saat itu, pertimbangannya mengacu pada apa yang dianut oleh organisasi itu, memiliki dasar dan sumber yang berasal dari luar Indonesia dan tidak selaras dengan kepribadian nasional bangsa Indonesia. Namun hal itu bertolak belakang di era Gus Dur. Gerakan Freemason kembali dilanggengkan dengan keluarnya Kepres nomor 69 tahun 2000. Lansir dari cnnindonesia.com, keputusan tersebut membatalkan perintah Soekarno dari Keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962. Hal ini sekaligus memperbolehkan organisasi itu kembali berjalan seperti awalnya. Dalam tulisannya yang berjudul Negara Hukum ataukah Kekuasaan yang dikutip dari cnnindonesia.com, Gus Dur mengatakan bahwa keputusan presiden itu dikeluarkannya didasarkan peristiwa pelarangan anak-anak menganut Baha'i dalam ujian SMP di Pati. Hal ini juga diperkuat dengan pengakuan mantan juru bicara Gus Dur, Adi Masardi. Saat itu ia sendiri tidak mengetahui secara khusus soal latar belakang penerbitan Kepres nomor 69 tahun 2000. Namun menurutnya, secara umum dasar pemikiran Gus Dur adalah organisasi dan kebebasan berpikir tidak bisa dilarang karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Suka ataupun tidak suka,
Freemason jelas-jelas telah menjadi bagian dari Indonesia untuk beberapa waktu pada saat itu. Meski akhirnya dilarang oleh Soekarno, organisasi bawah tanah itu kembali hidup saat Gus Dur naik menjadi presiden ketiga Republik Indonesia. Namun, hingga saat ini kiprah Freemason di Indonesia memang tidak terlihat. Meski demikian, jejaknya yang menjadi sejarah di masa lalu menandakan bahwa bangsa yang besar ini juga tak lepas dari bayang-bayangan organisasi tersebut.